Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami sungguh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan ketika kami bersama-sama berhenti sejenak. Selama 1 minggu kami beraktivitas dan saat ini di rumah-Mu yang kudus ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan itu. Bagaimanapun keadaan kami, Engkau tetap menerima kami apa adanya. Dan saat ini kami mau Engkau akan menyebut kami sebagai orang yang takut akan Tuhan. Melalui firman-Mu, kiranya Engkau menyebut kami sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena dengan demikianlah terang yang ada pada kami akan terbit dan dilihat oleh banyak orang. Bersabdalah, berikanlah hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu. Di dalam kasih dan cinta-Mu yang besar ya Bapa, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Injil Kristus menurut Matius, pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara pasti pernah mendengar yel-yel ini. Siapa kita? Indonesia. NKRI, harga mati. Pancasila, jaya, jaya, jaya. Ada yang namanya jaya di sini? Aman ya, nggak ada ya? Aman. Itu yel-yel yang selalu kita dengar pada saat timnas Indonesia bertanding atau yang lainnya ya. Pada saat kelulusan juga kita mendengar itu, tetapi kemudian katanya diganti, tidak hanya Indonesia, bisa yang lain. Yel-yel itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih mau menegaskan identitas kita sebagai orang Indonesia. Yel-yel itu mau mengajak kita menyerukan semangat nasionalisme. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Tidak ada lagi yang lain. Memang Bapak Ibu dan Saudara, di zaman sekarang banyak orang yang mencari jati diri. Jadi kalau secara nasionalisme kita punya yel-yel itu, tetapi secara personal Bapak Ibu dan Saudara, kita itu pada dasarnya ingin dikenal. Kemudian ingin diakui dan ingin dihargai. Dikenal, diakui, dan dihargai. Makanya kalau kita ada achievement, pencapaian-pencapaian tertentu, kita pastinya bangga dan ingin kita share gitu ya, supaya orang lain tahu. Bisa lewat pencitraan, bisa lewat media sosial. Ya, di zaman sekarang mudah sekali Bapak Ibu dan Saudara. Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan sesuatu yang keliru. Karena sudah lazim ya, di antara kita tentu saja ingin dihargai dan diakui. Bahkan mungkin ya kita perlu ada yang namanya validasi. Rupanya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, soal identitas, soal jati diri itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Ketika Yesus berbicara di dalam Matius 5 ini, dia justru tidak mengajak muridnya untuk mencari identitas. Di pasal 5 ini, Tuhan Yesus justru berkata dengan sangat tegas dan sederhana. Ia mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ya, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Definitif. Kapan Tuhan saya garam dan terangnya? Kalau dari pernyataan itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus tidak bilang nanti. Tidak bilang 10 tahun lagi. Tidak bilang kalau hidupmu sudah beres, kalau pekerjaanmu sudah baik, kalau rumah tanggamu sudah harmonis, kalau gerejamu persembahannya sudah surplus. Tidak bilang seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang pada saat itu. Artinya, kalau itu dikenakan dalam situasi kita sekarang, maka pada saat ini kita adalah garam dan terang.
bukan nanti setelah kebaktian atau tadi sebelum datang kebaktian. Sekarang, masalahnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berpikirnya seperti itu, seperti kebanyakan orang. Kalau jadi garam, jadi terang, kita lalu berpikirnya menjadi. Padahal Tuhan Yesus mendefinisikan identitas murid pada waktu itu tidak lahir dari kerja keras untuk membuktikan diri, tidak lahir dari itu, tidak lahir dari sebuah pencapaian, tetapi dari relasi dengan Kristus. Jadi garam dan terang itu bukan sebuah pencapaian, bukan sebuah achievement, dan juga bukan sebuah validasi, tetapi sebuah relasi dengan Allah. Jadi identitas itu bukan dicari, tetapi diberikan, dikasih sama Tuhan, lalu dijalani. Bapak, Ibu, dan Saudara punya garam di rumah? Banyak. Nanti saya minta ya, Bu. Garam itu nggak perlu membuktikan dirinya kalau dia itu adalah garam. Kalau garam itu cukup dirasakan kalau dia asin. Kalau nggak asin, ya bukan garam lah. Memang dia harus validasi dulu, aku garam loh. Enggak. Terang juga Bapak, Ibu, dan Saudara nggak perlu menjelaskan dirinya bercahaya. Keduanya bekerja diam-diam. Terang itu akan kelihatan kalau dia adalah terang. Nggak perlu dijelaskan, kelihatan. Nggak perlu juga declare, aku adalah terang. Mereka, garam dan terang itu bekerjanya diam-diam. Tapi dampaknya terasa. Ya, diam-diam, dampaknya terasa. Begitu juga dengan iman. Garam itu kan tidak ditaruh di pinggir piring, kecuali kita makan rujak barangkali. Garam itu dicampur dengan makanan. Terang juga Bapak, Ibu, tidak disimpan, tapi dinyalakan dalam ruang yang gelap. Iman yang seperti garam dan terang itu, dia bekerja dengan diam-diam, tetapi mengubah suasana. Ada dampaknya. Iman yang hidup itu Bapak, Ibu, dan Saudara tidak ribut, tetapi dia bekerja senyap dan punya dampak. Ada peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Saya rasa itu cukup relate dengan istilah garam dan terang. Biasanya orang yang ribut itu kosong dalamnya. Imannya tidak hidup. Kalau garam itu ada di dalam makanan, masakan, terang ada di ruangan yang gelap, artinya Tuhan Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk menjauh dari kehidupan ini. Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk tidak menjauh, menjaga jarak dengan dunia ini. Tetapi justru Tuhan Yesus ingin garam dan terang itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara, identitas kita sebagai garam dan terang itu diuji dalam realitas hidup sehari-hari? Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, even di dalam
persekutuan kita, pelayanan kita di lingkungan yang tidak ideal. Sekali lagi, garam dan terang itu tidak dipisahkan, kata kuncinya enggak dipisahkan. Jadi kalau ada gereja atau orang Kristen yang memisahkan diri dari dunia ini, saya pikir itu bukan garam dan terang. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Garam dan terang itu harus ada di dalam situasi yang tidak enak sekalipun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang tidak ideal, yang tidak sehat. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, di ruang-ruang publik yang kadang-kala menyakitkan, penuh dengan konflik. Kalau kita hanya merasa aman dan nyaman, kita perlu bertanya apakah iman kita itu hidup apa mati. Kalau kita hanya merasa aman dan nyaman saja sebagai orang Kristen, ya ada pergumulan dihindari, ada masalah dihindari, tidak pernah dihadapi secara dewasa. Tuhan Yesus juga tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, garam dan terang itu memang bisa disembunyikan. Ya, memang bisa disembunyikan, dikatakan di sana. Persoalannya itu bukan dunianya yang rusak, dunianya terlalu gelap, tetapi karena orang percaya, orang Kristen kadang lupa siapa dirinya. Kadangkala terangnya itu ditutupi oleh ambisi, oleh macam-macam, ego, terangnya itu ditutupi. Gak heran kalau banyak orang Kristen yang korupsi, orang Kristen yang jahat, orang Kristen yang ngawur. Terangnya ditutupi. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang hukum Taurat. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Dia tidak sedang menghapus hukum Taurat. Tetapi Dia sedang, kalau bahasa zaman sekarang, Dia sedang reframing hukum Taurat itu dengan kata menggenapinya. Dia tidak dihapus. Sekecil pun kan tidak dihapus. Tapi reframing, digenapi. Yang tadinya pusatnya di sini, kemudian digeser ke sini sama Tuhan. Yang tadinya itu ketaatan itu sangat lahiriah, orang Farisi, ahli Taurat itu sangat lahiriah, kelihatan. Wah, ini orang yang taat terhadap hukum Taurat. Kelihatan dari lahiriah. Kelihatan soleh, baik. Bapak Ibu kalau ngelihat saya kan nggak seperti hukum Taurat, ahli Taurat kan? Enggak ya. Banyak yang bilang Pak Pendeta kalau di mimbar sama di sehari-hari berbeda ya gitu. Kalau sehari-hari saya seperti anak remaja Bapak Ibu. Ya BG. Masih cocok katanya. Nggak tahu cocok apa. Ya, masih cocok jadi anak remaja maksudnya. Kakak adik sama anak saya gitu ya. Jadi bukan sekadar lahiriah kelihatan rapi, kelihatan soleh, rajin Bapak Ibu beribadahnya, hafal hukum Taurat 1-10 dan aturan turunannya. Yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan ketaatan lahiriah, bukan sekadar terlihat benar, tetapi ada perubahan yang radikal di dalam dirinya. Sehingga hidupnya itu patuh bukan karena takut, tetapi karena dia sadar Dia adalah garam dan terang dunia. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan kalau hidupmu enggak lebih benar dari ahli Taurat. Jadi maksudnya bukan ahli Taurat itu keliru, bukan. Ahli Taurat itu sudah benar, cuman kita diminta untuk lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi standarnya tidak ahli Taurat dan orang Farisi Bapak Ibu. Standarnya adalah Yesus.
lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Orang yang tampak soleh karena tekanan sosial bisa saja. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, hanya orang yang hatinya dipenuhi rasa syukur yang mampu hidup dengan sukacita. Jadi disinilah tema kita baru bisa nyambung. Disinilah sikap syukur menjadi sangat penting. Yang pertama, kita bersyukur karena identitas kita itu tidak dicari, tetapi diberikan, dikasih sama Tuhan. Lalu tinggal kita jalankan fungsinya. Ya, fungsinya. Garam berfungsilah, terang berfungsilah. Jangan ditutupi oleh ego, ya, rasa takut, atau apapun yang pada akhirnya membuat garam menjadi hambar, terang menjadi mati. Mari kita jalani itu dengan syukur. Karena syukur itu membuat kita berhenti mengeluh dan mulai hadir. Presence, Bapak Ibu, hadir. Kadangkala kalau kita sedang kumpul-kumpul, ada aja orang yang masih pikirannya itu tertinggal di entah di mana. Mungkin dia tadi habis dari pasar, dia tadi mungkin habis dari mana ya. Jadi dia nggak present di sini. Begitu juga dalam tugas pelayanan Bapak Ibu. Kadangkala kita, pikiran kita, nyawa kita masih di rumah, belum di sini. Ya, baca Alkitab keliru-keliru ya. Nggak tahu itu, mungkin masih ada yang ketinggalan di rumah, nggak present Bapak Ibu. Harusnya hadir di sini dan itulah sikap syukur kita Bapak Ibu dan Saudara. Mengubah kewajiban yang melelahkan menjadi satu sukacita dalam melayani, dalam mengasihi, dalam melakukan tugas sehari-hari. Jadi kalau kita ditanya sekarang dengan yel-yel tadi kan saya buka dengan yel-yel ya Bapak Ibu. Kita akhiri dengan yel-yel juga ya. Cuman katanya diganti. Tadi kalau ditanya siapa kita, Bapak Ibu menjawab dan saudara menjawab, garam dan terang dunia. Siap ya? Garam dan terang dunia. Kemudian kalau saya tanya hidup kita, kalau tadi kan NKRI gitu ya. Sekarang hidup kita, jawabnya bersyukur. Nah, yang terakhir, kalau itu kan Pancasila ya. Nah, karena kita di gereja, sikap kita, kalau saya tanya sikap kita, jawabannya mengasihi seperti tema. Siap ya Bapak Ibu, garam dan terang, bersyukur dan mengasihi. Siap ya? Siapa kita? Garam dan terang dunia. Hidup kita, sikap kita, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.